Sebagai pekerja lepas freelance, aku pengen sharing seputar pengalaman aku. Mungkin video ini bisa membangkitkan semangat kamu. Aku bekerja sebagai freelancer ini udah bertahun-tahun. Bisa dibilang sebenarnya sih nggak netap juga sih dapat kliennya. Apalagi baru awal-awal mula, boro-boro kita tuh dapat klien gitu loh. Yang pertama, kita harus membangun personal branding dulu kan. Nah, sebelumnya aku udah pernah bahas tuh tentang personal branding. Kamu bisa cek aja video aku sebelumnya. Tapi kali ini, untuk pekerja lepas itu kita kan harus tahu apa skill kita kan. Setelah kita tahu skill kita, nanti akan ada klien yang menawarkan untuk bekerja sama. Misalkan skill aku nih cocok dengan mereka. Jadi aku bisa menjual jasa aku kepada klien yang sesuai dengan mereka. Tapi aku rasain belakangan kali ini para pekerja freelancer itu sering diremehkan dengan, maaf banget, orang-orang yang memang sudah kerja di kantor tuh selama bertahun-tahun, dan ketika dia nanya ke aku, "Kamu kerjanya apa?" "Oh, aku kerjanya freelance." Mungkin mereka ada beberapa yang nggak tahu apa sih arti dari freelance itu. Enak dong di rumah kerjanya. Ya nggak seenak itu juga. Apa yang mereka lihat kan mereka nggak tahu. Selama pra-produksi sama pasca produksinya kan mereka nggak tahu. Jujur ya, aku tuh baru pertama kali kayaknya video aku membahas tentang bisnis. Aku tuh nggak pernah banget ngebahas kayak ginian, ya ampun. Tapi karena berhubungan aku adalah seorang freelancer juga, dan ada sesuatu yang mengganjal di hati aku. Memang sebenarnya dunia kerja ini ada plus minusnya ya. Kita aja kadang ngeluh gitu loh. Buat yang kerja kantoran atau kerja freelance, bosen deh kayak gini. Duh, ngapain ya? Aduh, kerjaannya banyak, capek. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan, duh, gue ngapain ya? Apa itu freelance? Freelance itu artinya pekerja lepas. Maksudnya apa? Mereka kerja tanpa ada komitmen, tanpa ada ikatan kontrak dengan suatu perusahaan. Mereka itu melakukan sebuah kerja untuk kliennya, seperti yang aku bilang tadi ya. Tapi mereka tuh nggak ada komitmen, nggak ada kontrak, nggak ada ikatan untuk kerja penuh waktu, full time. Dan bukan kerja hanya untuk satu perusahaan aja. Jadi mereka tuh bisa ambil beberapa job di perusahaan yang berbeda, di waktu yang bersamaan selagi mereka cocok dan jadwalnya pas dengan mereka. Jadi gitu ya arti freelance. Mereka tuh bisa kerja beberapa proyek. Kalau misalkan memang ada job dari perusahaan tertentu yang mereka kerjain selagi itu cocok, dan setelah udah selesai proyeknya baru mereka dibayar. Dibayarnya tuh berapa sih? Nah, itu tuh tergantung dengan rate card yang mereka bikin. Kayak aku kan sebagai content creator ya, bisa dibilang aku tuh membangun rate card aku tuh udah bertahun-tahun gitu lah. Aku bikin banyak upgrade-nya sih, dari desainnya, harganya juga aku semakin aku naikin karena aku udah tahu value aku. Beberapa klien, beberapa company ada plus minusnya, kadang suka nyebelin kliennya, tapi ada juga klien yang baik hati. Ada beberapa produk yang aku suka banget, kayak kalau misalkan aku ada job lagi sama mereka, aku tuh dengan senang hati menerimanya karena aku tuh udah kenal mereka dan juga sangat mengapresiasi kerjaku. Terus ada juga satu klien yang dia tuh kurang profesional dalam pekerjaannya, kurang teliti. Jadi di saat aku upload, ketika sudah timeline ya, sudah deadline-nya, dia udah bilang, "Oke, hashtag captionnya seperti ini," tapi ternyata ada yang salah dan dia tuh nggak ngecek di hari itu, padahal aku udah share linknya di WA dia. "Halo kak, aku udah upload ya." "Oke, terima kasih," kata dia. Seneng dong aku. Oke, udah selesai nih, tinggal nunggu pembayarannya cair kan. Tapi keesokan dia bilang, "Kak, kok ada kurang hashtagnya satu ya?" Dalam hati aku ya, tapi aku nggak ngomong depan dia. Kok nih orang kagak ngecek kemarin ya? Kenapa dia bilang, "Oke, terima kasih," kalau misalkan memang nggak dicek dulu? Padahal udah revisi gitu loh berkali-kali captionnya. Ya gitulah, suka duka sebagai freelance. Dan aku tahu buat teman-teman yang ngeklik video ini, kamu nggak sendiri. Ada aku di sini. Kita sama-sama pejuang freelance. Kita kerja dengan hati, dengan passion kita, dengan apapun yang kita bisa kita lakukan, tapi kadang dianggap remeh sama beberapa orang, apalagi keluarga sendiri. Tapi di sini aku nggak bilang keluarga aku meremehkan, juga enggak ya. Tapi maksudnya ada beberapa mereka yang nggak ngerti dengan dunia kerja seperti ini. Mereka mikir kita tuh adalah pengangguran gitu loh. Beberapa orang tua yang lahir di generasi sebelumnya ya, aku yakin teman-teman juga punya saudara atau generasi jauh lah, pokoknya mereka tuh berpikir sebenarnya sih emang beda value aja sih guys. Kerja 9 to 6 job, kerja kantoran, pergi pagi pulang sore, itu tuh adalah keren di mata mereka. Oh, kamu pakai seragam yang bagus, kerja di gedung-gedung tinggi, itu mereka menganggap kamu beneran kerja dan memang menghasilkan. Memang bener income-nya itu ada gitu loh tiap bulannya, dan memang itu kerjanya sangat pasti. Kamu merasa nyaman, kamu stay di zona nyaman ketika kalau kerja kayak gitu kan. Awalnya aku tuh sangat setuju aku setuju banget kalau aku tuh pengen kerja di kantor. Aku demen banget pakai baju rapi, karena jujur aku tuh memang suka pakai baju rapi gitu loh kemanapun aku pergi.
mau ke cafe doang aku pengen pakai baju rapi seperti orang-orang kerja di SCBD gitu loh, sambil megang kopi, bawa laptop. Itu tuh aku selalu kayak gitu pikirannya. Sampai sekarang, walaupun aku bukan kerja kantoran, aku selalu kayak gitu. Kemanapun aku pergi, misalkan aku lagi hangout sama teman-teman, aku selalu pakai baju yang rapi, bawa laptop dan dandan yang cantik untuk ngerjain proyek campaign aku, atau misalkan aku ada kolaborasi sama brand-brand tertentu, aku tuh selalu rapih. Jadi anggapnya aku tuh kayak kerja kantoran, pergi, tapi sebenarnya tuh aku bukan di kantor gitu loh. Mungkin aku tuh ke cafe atau ke mall, tergantung proyek yang aku jalanin. Dan memang beberapa pengalaman aku juga sebagai pekerja freelance ini, aku rada sempet sakit hati. Bukan sama keluarga, tapi dari perusahaan. Jadi aku ada cerita sebentar nih ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya kan emang udah membangun branding sebagai content creator. Ini teman-teman yang udah subscribe lama pasti tahu ya, aku tuh memang suka bikin konten kan dari 2016 sampai sekarang. Itu udah berjalan bertahun-tahun. Aku udah membuat portfolionya dalam website, aku udah membangun CV aku. Kalian bisa lihat lah proyek-proyek nyata ya, aku beneran kerja gitu. Maksudnya kita tuh sebagai freelance tuh kita kerja loh. Kita tuh bukan kayak kerja ngasal. Ini juga kalau misalkan aku kerjanya ngasal, brand juga mana mau bayar aku. Brand juga mana mau memberikan kepercayaan sama aku kalau mereka nggak ngeliat dari sosmed aku dulu. Zaman dulu kan memang kalau orang kerja itu yang dilihat apa sih? CV kan. Oh kamu CV-nya ini, pengalaman kerjanya ini. Tapi zaman sekarang yang aku rasakan dan aku perhatikan, orang tuh ngeliatnya apa? Sosial media. Dari sosial media, Instagram, TikTok, YouTube aku itu mencerminkan kepribadian aku. Itu udah kelihatan portfolio aku gimana, karakter aku kayak gimana. Jadi makanya aku tuh sangat kayak ngejaga nama baik di sosial media. Aku juga mempercantik video-video aku, mempercantik editing aku juga. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun aku tuh upgrade kontennya. Misalkan editingnya tuh dibagusin lagi, kualitas kameranya juga update. Jadi kan maksudnya pasti klien juga punya mata, punya otak dong untuk ngelihat dulu, oh si Sheila ini pernah kerja bareng Garnier, nggak apa-apa ya aku sebut aja brandnya di sini. Jadi maksudnya aku tuh beneran kerja loh sama brand company. Aku pernah ada collab juga sama Prime Video. Aku pernah juga di notice sama Netflix untuk datang ke acara mereka karena aku suka bikin konten drama Korea. Dari situ kan maksudnya brand, perusahaan besar itu kan notice aku kalau aku ini memang punya branding sebagai content creator, makanya mereka percaya untuk mengundang aku untuk join di acara mereka. Makanya waktu kemarin aku di acara Netflix, aku ketemu sama PR-nya, Kak Yuli, halo. Terus dia sapa aku duluan, dia ramah banget, baik, dan makasih ya udah datang. Dia kaget banget kalau aku tinggalnya di Tangerang karena acaranya tuh di Jaksel. Kalian tau lah Tangerang ke Jaksel itu benar-benar jauh banget. Pasti relate banget kan orang Tangerang kalau misalkan ada job di Jakarta tuh capek banget di jalan. Tapi nggak apa-apa, aku seneng banget waktu perjalanan ke sana. Dia bilang sama aku, next, jangan bosan ya kalau misalkan ada job lagi dari Netflix atau undangan dari Netflix. Dengan senang hati. Iya pasti dong Kak. Saling kenal, mereka percaya sama aku juga percaya sama mereka. Lama-lama kan kita nggak ada yang tahu opportunity di depannya tuh kayak apa. Seiring berjalannya waktu aku jadi content creator, aku sempet lah guys, ada kali ya beberapa, nggak terhitung lah, lamar-lamar di perusahaan, ngirim CV, ngirim email, kerja gitu. Aku mikir ya udahlah, cobalah kerja di kantor dulu. Aku pengen punya penghasilan tetap. Tadinya aku mikir gitu. Aku hampir meragukan diri sendiri sebagai pekerja freelance karena belum terlalu nyata nih duitnya, belum kelihatan, padahal aku kerja udah capek banget. Cuma gimana ya, ketika memang bukan rezekinya, kalian paham gak sih kalau takdir seseorang kerja di bidang tertentu dilancarkan, itu pasti mulus kan jalannya. Tapi aku ketika mencoba untuk lamar-lamar gitu ya, nggak tahu kayak hati aku tuh nggak bahagia. Aku merasa ada sesuatu yang mengintimidasi aku, seperti ada yang menahan aku untuk berkreasi. Pekerja freelance ini kan sangat wow ya, wadidaw, out of the box lah kreativitasnya. Nggak ada yang bisa menghalangi kreativitas aku kan. Ketika membuat sesuatu, aku langsung bikin. Tapi ketika aku bekerja di sebuah perusahaan, itu pasti kayak ada aja larangannya, tekanannya yang bikin aku jadi, wah, aku nggak bisa nih ngejalanin hidup kayak gini. Sesuatu itu tuh sangat menekan gitu loh, yang bikin aku malah jadinya nggak jadi diri sendiri ketika kerja. Kan padahal dia nuntut kreativitas, tapi kalau misalkan aku menyesuaikan dengan mereka, bingung juga sih, ya mirip juga sih sebenarnya kerja waktu itu aku sama klien kerja, briefing ini,
banyak banget briefingnya berlembar-lembar, dan ternyata kurang mengembangkan kreativitas aku. Tapi ya udahlah. Sampai suatu hari aku sempet guys wawancara online sama perusahaan perhiasan. Aku nggak mau sebut namanya. Pas aku interview online gitu, yang aku bingung nih kenapa ya, kayak apakah SDM Indonesia tuh sangat rendah banget. Dia emang nggak baca gitu, dia nggak bisa lihat portfolio aku. Dia kan nanya sama aku, oh kamu berarti nggak ada pengalaman sebagai karyawan ya, cuma magang doang waktu kuliah dan SMK. Terus aku bilang iya, selama beberapa tahun ini kan aku full jadi freelancer ya. Aku udah banyak dapet job-job dari brand perusahaan. Dan apakah dia tidak melihat itu? Dia tidak melihat hasil kerja nyata yang aku kerjain gitu di YouTube, di Instagram, dan di TikTok. Aku udah kerja kayak gini tuh sebenarnya capek banget loh, maksudnya badan capek, mental juga capek, otak nggak pernah berhenti bekerja. Aku tuh sebelum tidur, besok mau bikin apa lagi ya? Storyline buat campaign ini aku belum bikin loh. Oh iya, deadline-nya besok jam 3 sore. Aku tuh udah mikir kayak gitu setiap hari. Sedangkan orang yang wawancara aku waktu itu di Zoom, dia tuh kayak meremehkan aku sebagai pekerja freelance gitu loh. Jangan-jangan dia tuh nggak ngeliat portfolio aku, dia tuh cuma ngeliat CV aku aja. Pas dilihat CV, mungkin menurut dia oke, pas di interview, kok kayak langsung ada sesuatu yang jelek gitu loh. Aku nggak bisa jelasin lebih detail juga sih di sini guys, maaf banget. Intinya aku tuh diremehkan sebagai freelancer. Dia jadi kayak meremehkan dan tidak mempercayai aku. Beneran ini mah fix banget, dia nggak ngeliat portfolio aku, dia nggak ngeliat sosmed aku, nggak ngeliat semua apapun yang udah aku kerjain gitu loh. Emang bukan destiny-nya, bukan jodohnya untuk kerja-kerja kayak begitu. Pasti yang lagi berjuang sebagai pekerja freelance relate gak sih sama cerita yang aku bawakan ini? Tapi satu hal inget ya, mau kamu pekerja freelance atau karyawan di kantor, semuanya sama-sama bagus. Kita itu kerjanya halal, kita kerja dari hati untuk mencari uang. Dan kita juga sebagai pekerja freelance kan sangat sungguh-sungguh gitu loh ngerjainnya dari hati, karena kita tahu keahlian kita tuh di mana. Kadang juga ada beberapa orang yang aku temuin, ya udahlah aku kerja apa aja, yang penting dapat duit, nggak apa-apa deh aku kerja apa aja gitu. Tapi dia tuh nggak mementingkan skill yang dia punya. Misal skill dia itu adalah di kreativitas, tapi dia terpaksa untuk kerja sebagai finance di kantor, kayak nggak nyambung kan? Cuma demi dapat uang, ujungnya apa? Stres. Aku banyak tuh beberapa denger cerita dari mereka yang ujung-ujungnya cuma pengen dapat duit doang, gajian tiap bulan. Kayak nih, dia baru datang nih ya, baru diterima di perusahaan itu, terus dia tuh udah langsung bikin status di story, aku nggak bisa nyebut namanya tapi itu teman aku, gajian masih lama dia bilang. Waktu itu dia kayaknya posting masih tanggal belasan gitu, masih lama lah. Terus dia udah nunggu gajian, jadi dia tuh kerja di kantor hanya untuk gajian, bukan untuk kerja. Ini fatal banget ya kalau misalkan kamu pengen hidupnya bahagia, pengen selalu happy ketika bekerja. Coba deh, lakukan apa yang kamu suka. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang sebagai freelancer sekarang, jangan lupa untuk terus meningkatkan branding kamu di platform manapun lah. Kamu juga bikin portfolio, bikin website sendiri. Mungkin aku bikin apa ya, kayak red card-nya tuh dalam bentuk PDF guys, jadi lebih lengkap. Klien-klien yang mau kerja sama aku tuh aku kirim dulu biasanya red card-nya, jadi mereka bisa lihat, oh aku pernah kerja sama ini, aku pernah bikin ini, bikin proyek ini. Kayak aku juga sekarang kan lagi mencoba untuk membuka lahan lainnya. Aku mencoba untuk bisnis digital produk e-book. E-book pertama udah terbit ya, yang beli juga lumayan lah beberapa orang gitu. Maksudnya bisnis pertama, namanya juga masih pemula, jadi belum terlalu meledak, belum terlalu banyak yang beli. Tapi aku sangat bersyukur. I really appreciate and I proud of myself. Dan sekarang lagi jalan bikin e-book kedua. E-book pertama itu kan kayaknya hawanya tuh lebih healing, vibrasi tuh lebih tenang, menyembuhkan, relax gitu kan temanya. Tapi e-book kedua ini aku sangat excited banget bikin ini karena apa? Berbau entertainment, hiburan, K-pop, K-drama, dan ada motivasinya juga. Pasarnya juga pasti beda. Orang-orang yang beli e-book kedua aku juga mungkin bukan anak-anak yang beli buku pertama aku, pasti anak-anaknya anak-anak K-popers gitu. Kalau misalkan memang kalian ada panggilan dari hati untuk mau kerja freelance, tidak cocok untuk kerja 9 to 6 job di kantor gitu, that's okay kok. Nggak semua orang ditakdirkan untuk kerja kayak gitu. Ini juga aku merasakan apa ya, prosesnya walaupun nggak melejit tinggi, tapi aku tuh ngerasain kayak pelan-pelan, oh
udah mulai banyak nih klien yang mau kerja sama aku. Walaupun uang pendapatannya tuh tidak sepasti kayak orang kantoran. Ada juga yang mungkin minta bayarannya tuh cuma sekian, tapi that's okay lah untuk membangun branding, untuk memperbanyak portfolio. Tapi kan makin kesini juga karena aku udah tahu value aku naikin harganya. Dan kalau misalkan emang brand itu nggak mampu untuk ngebayar aku dengan harga segitu, ya udah, mereka kadang suka ghosting, suka pergi. Ya udah gitu, mungkin memang bukan rezekinya. Tapi aku percaya guys, I know if you know your value, orang akan bayar kamu berapapun. Yakin deh, kalian harus percaya dengan itu. Do something what you love, dan hidup kamu akan berubah. Jadi teman-teman yang lagi kerja freelance sekarang, kamu jangan insecure walaupun uang kamu tuh nggak tetap kayak orang-orang kantoran. Mungkin misalkan kamu lagi ketemu sama orang, terus mereka nanya, kamu kerja freelance, kerjanya apa? Oh, enak dong di rumah doang gitu kan, yang kayak tadi aku bilang. Freelance ini nggak ada kerjanya, padahal kita juga tiap hari belajar loh. Nih ya, manfaat ketika kamu bekerja freelance adalah kamu tiap hari belajar. Nggak akan stuck di situ-situ aja. Kalau misalkan kamu kerja di dalam satu perusahaan yang divisinya sebagai finance, ya udah kamu urusin finance saja. Tapi kalau aku selama bertahun-tahun jadi content creator, ketika aku kerja sebagai freelance, aku tiap hari belajar loh guys. Kan maksudnya kan tadi aku bilang, kita tuh ngambil proyek dari beberapa perusahaan yang beda kan. Misalnya perusahaan film kemarin, Prime Video, aku harus nonton dulu film atau trailer film Indonesia. Dan aku pelajarin sebagai reviewer film. Aku seumur hidup gak pernah review film, tapi aku dapat job untuk review film. Mau gak mau, aku harus belajar. Itu kan ada sesuatu yang baru gitu loh. Tiap harinya tuh ada yang baru. Aku tiba-tiba disuruh bikin ini. Kalau misalkan ada yang bilang, kamu tuh sepenuhnya kerja di rumah. Oke, itu emang betul. Tapi apakah kita nganggur? Enggak. Ini sebenarnya nggak harus kerja di rumah sih, karena kan freelance tuh bisa kerja di mana aja. Kalau misalkan memang ada job syuting nih, misalkan aku disuruh bikin video tentang apa. Oke, kalau proyek itu cocoknya ketika aku bikin di cafe, ya aku harus pergi ke cafe. Atau misalkan tiba-tiba aku disuruh wawancara orang gitu loh. Ada aja gitu loh kejutan-kejutan jobnya. Jadi kamu harus siap sedia untuk menghadapi challenge-challenge baru. Dan satu hal, kalau kamu pengen jadi freelance, jangan cuma nunggu aja, nunggu klien nawarin job, terus kamu selama nggak dapet job kamu diem aja. Nggak gitu ya. Kalau kamu pengen sungguh-sungguh untuk dipercaya 100%, membangun trust kepada semua orang, termasuk klien, calon-calon klien yang pengen kerja sama kamu, kamu harus membangun branding itu. Misal, kamu tuh pengen jadi apa sih? Graphic designer, freelance. Oke, sekarang kamu bangun portfolio. Coba kerjain desain-desain sendiri dulu. Iseng-iseng aja terus kamu upload di website. Atau kamu tahu nggak sih sekarang tuh banyak banget website dari luar negeri, Upwork, remote, apa ya, pokoknya mungkin kamu bisa aja dapat klien dari luar negeri. Nah, aku tuh lagi mencoba proses, pengen banget punya klien orang luar negeri, cuma belum ini aja gitu loh. Terus ada website freelancer juga, ada dari India guys, ada dari Eropa, ada dari Amerika juga. Banyak banget klien-klien dari Singapura yang menawarkan job dan kamu dibayar dengan dolar. Bagi aku banyak banget jalannya loh, opportunity, kesempatan sebagai freelancer. Selagi kamu punya banyak waktu yang fleksibel, coba gunakan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Perkuat lagi portfolionya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba akun kamu lewat, tiba-tiba website kamu lewat nih, muncul di calon klien, terus dia kayak, oh, dia kayak tertarik sama kamu, tiba-tiba dia ngontek kamu. Terus kalian tiba-tiba deal untuk kerjasama. Selama waktu luang itu, coba cari kesempatan untuk proyek baru lagi gitu loh. Kamu cari-cari di website, cari-cari di job street, lebih menawarkan jasa. Jangan hanya menunggu tawaran untuk menjual jasa kamu ke orang, tapi coba kamu yang menawarkan diri. Lakukan sesuatu yang kamu suka. Do something what you love. Kamu benar-benar mencintai pekerjaan itu dan usahakan bermanfaat untuk banyak orang. Karena kalau misalkan kamu kerja dengan tulus, kamu kerja dari hati, rezeki itu pasti ada aja datang. Karena aku ngerasain sendiri kok, kalau misalkan aku kerja hanya untuk uang, oke, uang masuk nih bener, tapi aku nggak happy karena aku nggak enjoy sama pekerjaan itu.
sempet sepi job guys beberapa bulan, bener-bener gak ada pemasukan sama sekali karena aku cuma pengen uang doang. Tapi karena aku udah mulai membuka hati lagi, aku percaya ketika aku mencoba untuk kerja pakai hati, beneran loh ada aja opportunity. Aku bener-bener gak nyangka. Kalian coba deh, pokoknya kerjakan sesuatu itu dengan hati kalian. So guys, segitu aja pembahasan aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. So don't forget to like this video, follow my social media, and see you on my next video. Bye bye. I love you guys.